Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ada di Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ini adalah salah satu pedesaan yang ada di Desa Cipancar. Nah, kita bisa lihat secara umum di atasnya itu masih hutan yang masih baik, masih lebat. Di sebelah bawahnya pemukiman, dan di ujung ini mendekati sungai adalah lahan pertanian yang cukup subur, cukup bagus, dan cukup produktif. Dan kita bisa lihat di sebelah depan kita ini adalah gunung, di mana ada pemancar untuk internet atau HP. Dan di sini kita bisa lihat lahan-lahan sawah ini tumbuh dengan bagus, dengan subur, dan ini sudah dipupuk nampaknya. Jadi hari ini saya akan mereview tentang kondisi terpaduan antara pemukiman, hutan, dan lahan pertanian, di mana kita bisa lihat di atasnya ini adalah hutan yang masih baik, di bawahnya lahan pertanian, dan di tengahnya ini ada sungai yang mengalir, airnya cukup jernih. Dan inilah salah satu konsep pengelolaan ekosistem terpadu. Jadi lahan pertanian ini membutuhkan air, airnya dari hutan, dan hutan ini kita lihat di atas ini hutan campuran yang jenisnya banyak, keragamannya juga besar. Dan hutan-hutan yang beginilah yang memberikan menyimpan air, mengatur air dengan sangat baik. Jadi semakin hutan itu semakin keragamannya semakin tinggi, maka dalam mengatur tata air, dalam menghasilkan air itu yang terbaik. Nah, memang menjadi hambatan biasanya hutan-hutan ini yang tidak paham seringkali ditebang dengan tidak sesuai aturan atau tidak menjaga kelestariannya, tentunya akan berdampak pada air yang kering, kemarau, dan banjir seperti itu. Jadi hutan-hutan di atas seperti ini harus dilestarikan, harus kita jaga sama-sama. Pertama tadi mengendalikan air, mengatur tata air, menghasilkan air. Kemudian dia juga sebagai reservoir predator dari hama-hama di lahan pertanian. Jadi kalau ada hama-hama, ada burung di situ, ada burung elang, burung hantu yang akan memakan tikus atau binatang-binatang yang memang merugikan lahan pertanian. Seperti itu. Jadi ya sebaiknya memang kelestarian hutan harus tetap dijaga, ditanami, di keragamannya semakin besar. Jadi suatu ekosistem itu dia semakin beragam, itu semakin stabil ekosistemnya. Semakin dia jenisnya sedikit, hanya satu jenis misalnya, dia makin tidak stabil dalam segi ekosistemnya atau dari segi lingkungannya. Di samping itu juga hutan-hutan ini menghasilkan air, menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Beragam binatang-binatang hidup di sana, di hutan ini. Ya, ini kita lihat hutannya. Jadi kita ini dikelilingi hutan, di hutan ini, ujung di hutan. Nah, inilah yang harus kita jaga sama-sama supaya ke depan manusia dari bagian ekosistem itu tetap dia tidak akan lepas dari keberadaan ekosistem ini. Nah, inilah salah satu konsep ini sudah diterapkan bukan hanya ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah menerapkan sistem pertanian yang memadukan antara lingkungan yang baik dengan hasil yang terus berlanjut. Itu jadi saya pikir ini contoh konkret dari kondisi lahan pertanian, kemudian hutan yang terus dijaga turun-temurun sehingga menghasilkan hasil-hasil pangan, hasil makanan buat kita semua yang baik. Jadi mari kita jaga nih, hujan nih
sedang hujan rintik-rintik. Inilah menunjukkan bahwa iklim mikronya baik, iklim cuacanya baik, iklim mikronya baik. Ini tentunya baik untuk kita semua, dan itu salah satu keberadaan pelestarian hutan yang di keliling kita ini. Di depan saya ini ada bambu, ada pohon macam-macam di atasnya itu, yang sangat beragam itu. Ini hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Mohon saran, komen, subscribe, dan like, sehingga tentunya itu akan memberikan manfaat buat kita semua. Ya, tentunya dengan konten ini semakin berkembang, kita harapkan akan lebih bermanfaat buat kita semua. Sekian menyampaikan dari Ciherang, Cipancar, Desa Cipancar, Sumedang Selatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.